Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan karena kasih setia dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Kristen, Berita Selamat Jadi Duma. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik yang kita angkat dalam renungan kita hari ini saya beri tema Iman, Percaya, dan Kuasa Doa. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah yang menarik dari nas firman Tuhan kita hari ini, yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Kemudian dilanjutkan dengan dia berbicara tentang iman atau percaya, kemudian tentang doa. Jadi secara keseluruhan dari firman Tuhan kita hari ini ada sesuatu yang ingin Yesus sampaikan, yaitu bagaimana orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Pertama-tama di sini kita mau lihat bahwa Yesus mengutuk pohon ara, karena pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Jadi rupanya fakta bahwa Yesus mengutuk pohon ara sangat berkesan bagi para murid Yesus pada saat itu, khususnya bagi Petrus. Terbukti di dalam firman Tuhan kita ini, Petrus berkata pada Yesus pada ayat yang ke-22, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, 'Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering.'" Jadi saat itu terlihat bahwa Petrus sangat takjub, juga penasaran dengan kuasa yang keluar dari mulut Yesus, yang menyebabkan pohon ara itu menjadi kering. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus memberi jawab dengan mengalihkan topik pembicaraan yang semula tentang pohon ara menjadi mengarah kepada percaya atau iman dan kuasa doa. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya pernyataan dari Petrus dan jawaban yang Yesus berikan sangat tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Petrus membahas tentang pohon ara yang dikutuk menjadi kering, sedangkan Yesus menjawab tentang percaya atau iman dan kuasa doa. Jadi Petrus bertanya satu hal, sedangkan Yesus menjawab hal lainnya. Mengapa demikian? Tentu bukan tanpa alasan Yesus menjawab dengan demikian. Kesenjangan jawaban Yesus dengan pernyataan Petrus tentu beralasan, yaitu karena Yesus tidak ingin para murid berfokus pada pohon ara, melainkan Yesus ingin para muridnya ini memfokuskan perhatian mereka kepada diri Allah dan rencana Allah. Di sini Yesus menyatakan bahwa hal yang lebih penting dan sangat penting yaitu hanya mempercayai Allah dengan sepenuh hati tanpa ada sedikit pun keraguan. Jadi barang siapa yang mampu melakukan hal itu, maka ia akan mampu melakukan hal-hal ajaib
Seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-23. Di situ Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Jadi Yesus ingin menyatakan bahwa ketika seseorang mempercayai Allah sepenuh hati, tanpa ada sedikit pun keraguan, maka ia akan mampu melakukan segala hal. Bahkan hal-hal ajaib akan terjadi dalam kehidupannya. Kemudian Yesus melanjutkan dengan membahas tentang berdoa. Jadi Yesus di sini ingin menyatakan bahwa iman juga turut serta memainkan peran dalam hal berdoa untuk mewujudkan rencana Allah. Jadi kuasa doa akan ada apabila seseorang memiliki percaya atau iman bahwa akan memperoleh apa yang didoakan. Artinya memiliki keyakinan yang teguh atas permohonan, atas pengharapan yang diungkapkan kepada Allah. Yang artinya Yesus di sini ingin menegaskan bahwa iman atau percaya dan kuasa doa adalah hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Doa permohonan yang kita ungkapkan akan terjadi apabila kita menyampaikannya dengan penuh iman atau kepercayaan kepada Allah. Meskipun seandainya permohonan dalam doa kita belum tentu terwujud, hal itu pun tidak akan mengurangi keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Allah senantiasa memberi jawab atas segala doa. Kita tetap terus mengimani, kita tetap terus percaya bahwa jika doa kita tidak terkabul atau tidak dikabulkan sekarang, maka pengabulannya mungkin ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. Jadi firman Tuhan kita hari ini mengajak kita agar mari kita belajar untuk bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Allah. Juga dalam kecakapan kita untuk menepis kebimbangan atau keraguan kita setiap kali kita berdoa akan suatu perkara. Kita diajak untuk meyakini bahwa doa-doa kita memiliki kuasa karena iman dan percaya kita turut bekerja di dalamnya. Maka dengan demikian kita akan melihat betapa indahnya kehidupan kita. Karena tangan Allah itu bekerja secara nyata dalam hidup kita. Karena doa yang kita ungkapkan melalui kekuatan iman kita, melalui kekuatan kepercayaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, jika kita rindu setiap perkataan kita atau setiap doa kita ini memiliki kuasa, mari kita berdoa dengan iman kita, dengan percaya kita kepada Allah. Meyakini bahwa Allah memiliki kuasa dalam setiap doa kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan berkati kita lewat firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan percaya kita. Kita semakin teguh di dalam iman kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat renungan firman-Mu yang boleh bersama kami dengar pada hari ini. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan kembali bahwa ketika kami berkata-kata, ketika kami berdoa, setiap perkataan dan setiap doa kami adalah kuasa dari Allah. Asal kami percaya, asal kami mengimani, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, maka kami menerima setiap apa yang kami perkatakan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin melangkah dalam hari baru kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kami pada hari ini. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, pun dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menjaga dan memelihara kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.